Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster adalah media komunikasi bagi sivitas akademika, dosen, mahasiswa, alumni, dan siapa saja yang ingin belajar tentang perpajakan, pasar modal, perbankan, entrepreneur, dan dunia seputar kampus. Pada episode yang ke-19 ini telah hadir Saudara Michelle Melody, alumna yang keren ya. Kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol banyak tentang dunia kampus dan dunia di mana saat ini sedang ditekuni oleh Mbak Michelle Melody. Oke, sebelum dimulai seperti biasa, akan saya bawakan pantun terlebih dahulu. Anak-anak kecil ceria menanam padi, menikmati susu dan sepotong roti. Selamat datang Mbak Michelle Melody, alumni keren, cerdas dan baik hati. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya mau balas nih Bu pantunnya. Oke, boleh Bu. Boleh. Pagi-pagi minum kopi, jangan lupa sama cemilan. Ya ampun, serasa mimpi diundang hadir podcast Sarjana Terapan. Oke, wah keren banget. Kayaknya kita bisa berbalas pantun terus. Oke, terima kasih, pantunnya keren banget Mbak Melody ya. Mbak Melody, Ibu berbahagia banget hari ini di tengah kesibukan Mbak Melody yang luar biasa ya. Ya bekerja, ya punya bisnis yang banyak, tapi masih ingat dengan alma mater. Dan mau hadir pada sore hari ini di acara Poster. Terima kasih Mbak Melody. Coba deh ceritain dunia kampus dulu ya. Waktu kuliah di Sarjana Terapan Keuangan apa saja sih ceritanya? Bagi-bagi dong dengan teman-teman yang lain. Yang paling berkesan itu kalau waktu kuliah di Sarjana Terapan ya Bu. Detik-detik mau ujian UTS, UAS itu serasa yang tadinya nggak kenal, yang nggak kompak, tahu-tahu jadi berasa kenal Bu. Oh gitu? Karena tiba-tiba, ajarin dong, ngumpul di masjid ya. Iya. Terus janjian jam segini ya. Semua ngumpul di masjid yang Trisakti itu. Iya, syuhada ya. Yang di situ tiba-tiba itu tempat orang sholat, jadi banyak kelompok-kelompok buat belajar bareng kan Bu. Yang tadinya saya nggak kenal, tahu-tahu, Cil ajarin dong, ini siapa ya? Oh gitu. Saya sendiri justru kadang ada ini siapa karena dari kelas jadi yang kayak lain. semacam gitu. SKSD gitu ya. Betul Bu. Sok kenal, sok dekat. Bener. Pada saat mau ujian. Pada gitu. saat mau ujian. Cuman kan dari situ jadi kita ternyata ini dari kelas ini gitu kan, mau nggak mau karena ujian itu di awal semester. Saya ingat banget waktu semester 1. Jadi mau nggak mau kan jadi kenalan sama teman satu sama lain, jadi punya cerita sama teman satu sama lain juga, jadi kenal satu sama lain juga, nambah wawasan dari pelajaran, nambah teman juga dari hal itu. Silaturahmi lah ya, tuh, seperti itu. Jadi waktu di Sarjana Terapan pun mungkin kan orang mikirnya kayak belajar doang atau misalkan kuliah doang. Ternyata waktu saya kayak gitu, bosen kuliah doang gitu kan, kalau cuma gitu-gitu doang. Sarjana Terapan juga ada organisasinya kan Bu, himpunan. Saya juga aktif di himpunan, dulu dari awalnya cuma staf anggota biasa, sampai setelah 2 tahun berjalan saya menjadi salah satu ketua divisi di himpunan mahasiswa. Oke, artinya selama kuliah Mbak Melody ya memanfaatkan istilahnya waktu yang ada tidak hanya untuk akademik saja tetapi juga non akademik. Iya. Nah, efeknya sekarang apa sih kira-kira manfaat yang paling Mbak Melody rasakan pada saat bekerja karena aktif pada waktu di kampus? Saya pikir tuh awalnya kalau misalkan aktif di kampus yang hal-hal organisasi itu nggak pernah dilihat gitu kan. Tapi ternyata waktu saya beberapa kali wawancara di tempat pekerjaan itu merupakan salah satu pertimbangan HR untuk menerima kita sebagai karyawan di situ. Apakah dia punya soft skills di luar ilmunya yang diterapkan selama kuliah seperti itu. Kemudian pastinya ketika kita di himpunan waktu itu kan ada Bu yang namanya mengutarakan pendapat. Betul. Kemudian hal itu sangat berguna ketika kita di dunia pekerjaan tuh
pasti ada presentasi. Kita belajar public speaking. Ya. Mau nggak mau terasa dari organisasi. Jadi ketika di dunia pekerjaan pun nggak terlalu kaget gitu. Maksudnya udah terbiasa berbicara dengan orang, ketemu dari mahasiswa dari fakultas lain, jurusan lain seperti itu. Iya ya, orang kan mungkin kalau ngomong santai biasa seperti itu, ya udahlah sehari-hari. Tapi begitu ditantang untuk berbicara yang sifatnya serius dan lain sebagainya, kalau tidak dibiasakan kaget juga gitu. Betul, ya Mbak ya. iya. Nah, alhamdulillah di Sarjana Terapan Keuangan adalah ya kesempatan untuk belajar itu. Mbak, kalau misalnya Mbak Michelle kemudian tadi ada kegiatan ekstra lah ya, non akademik dengan akademik. Itu sejauh mana bukan mengganggu, istilahnya membagi waktunya supaya bisa berjalan seiring itu seperti itu. Kalau saya bagi waktunya adalah ketika saya di kelas belajar, saya akan fokus. Maksudnya saya itu sebenarnya kalau datang dulu agak telat Bu, jadi mepet-mepet mau kelas baru masuk. Tapi malah itu yang menguntungkan saya jadi duduk paling depan. Mau nggak mau kan saya gitu. belajar gitu kan, saya ngedengerin dosen ngejelasin apa, mau nggak mau saya nyatet dan situ saya memanfaatkan. Jadi ketika saya Untung kan biasanya gini, ada dosen yang strict loh, terlambat tuh nggak boleh masuk. ini mepet-mepet Bu. Mepet jadi pas ya. Pas, Bu. Jadi dibuatlah yang harus pas gitu. Kenapa ya mahasiswa kok senangnya milih di belakang? Saya nggak tahu sih Bu, cuman kalau saya di belakang pasti saya nggak akan dengerin dosen Bu. Makanya saya karena tahu saya tipenya seperti itu, saya sengaja pilihnya di depan. Karena saya setelah kuliah, saya nggak mau belajar lagi. Jadi saya cuma memanfaatkan waktu saya belajar selama, misalkan dari jam 9 sampai jam 11. Ya udah saya fokus di situ, setelahnya saya mau ngerjain kerjaan himpunan, atau misalkan saya ada aktivitas di luar himpunan, saya masih bisa fokus dengan hal itu. Iya itu memang betul, yang bagus hidup adalah di saat ini. Ya, di saat ini. Kita harus menikmati, kita harus menghadapi apa yang harus kita kerjakan saat ini. Ya nanti setelah itu ya udah urusan lain ya. Betul seperti itu gitu. Mbak, dulu tuh sempat ya ada pendapat gini. Ada mahasiswa yang aktif di himpunan biasanya prestasi akademiknya kurang oke gitu. Bagaimana pendapat Mbak Michelle? Karena sibuknya ya itu seperti itu. Saya kurang setuju sih Bu. Kurang setuju. Karena ketika orang aktif di himpunan, di organisasi, kan pasti akan menjadi contoh buat adik-adik mahasiswa. Karena yang saya lihat ketika saya jadi organisasi, saya akan ospek pertama kan. Dilihat dong pasti nanti ketika setelah ospek, ternyata kakak ini mata kuliahnya tuh banyak yang ngulang, kan malu ya Bu. Kalau saya sendiri saya nggak mau kayak gitu. Saya menjadi organisasi di kampus, saya harus memberikan contoh yang baik. Betul. Jadi mau nggak mau secara akademis pun saya harus bisa berada di atas mereka. Iya kan tensin juga ya kalau misalnya kemudian masuk kelas. Terus kita akhirnya bareng sama mereka. Padahal waktu itu ngospek. Iya. Aduh, kakak dulu galak banget ternyata di teman kita. Apalagi di kelas mungkin kita akhirnya nanya-nanya gitu ya. Betul. Saya kira kalau semuanya pakai prinsip seperti itu, akhirnya mereka yang akademiknya bagus, ya juga organisasi bagus. Atau organisasi bagus, akademiknya itu juga bagus. Asal prinsip itu dipegang ya Mbak. Karena menurut saya mungkin pengalaman saya waktu SMA ya Bu, ketika mau join. Sebelumnya SMA-nya dari SMA mana sih? 78. Wow, SMA yang keren banget nih ya adik-adik semuanya, para pemirsa nih SMA 78 deh. Anak-anak 78 jangan masuk Sarjana Terapan. Ya, Karena waktu mau di SMA itu ya Bu, mau masuk organisasi itu karena dilihat juga akademisnya. Ketika akademisnya tidak mencukupi, kita juga nggak boleh. Jadi mau nggak mau saya terpacu sejak saat itu. Ketika saya mau join sebuah organisasi, saya juga harus bagus secara akademis. Iya, memang itu pun aturan yang dibuat oleh universitas, kemudian fakultas pun seperti itu. Kita tidak ingin kemudian ada alasan begitu ada mahasiswa aktif di non akademis ya di organisasi, kemudian akhirnya akademisnya terteter. Pertama adalah akademik. Betul. Tetapi waktu yang kemudian mungkin masih ada itu manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif, organisasi, olahraga, kesenian dan lain sebagainya. Dan syukur-syukur apa yang kemudian ditekuni itu akan ada prestasinya. Tidak hanya sekedar ikut badminton bisa juara, ikut nari bisa pentas di mana dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kebetulan waktu saya kuliah di D4 Bu, saya juga ikut tim futsal Trisakti. Oh ya? Iya. Bareng sama anak D3 pajak. Jadi waktu itu ya bersyukurnya itu juga kita menjuarai beberapa turnamen selama saya kuliah ya Bu. Dari peringkat 3, kedua sampai akhirnya tuh selama 1 tahun penuh kayak juara 1 terus deh Bu. Oh ya? Aduh asik banget ya. Itu kalau dikenang indah banget itu ya. Indah banget sih Bu. Jadi kayak selain kuliah juga, organisasi juga, menyalurkan hobi olahraga juga gitu. Iya, kita memang sebetulnya bisa kok.
Saya kira istilahnya kadang-kadang ya adik-adik mungkin karena manajemen waktu mungkin ya. Betul. Semua kan sama dalam satu hari 24 jam. Betul. Kenapa yang lainnya bisa bukan berarti kita banding-bandingan, tidak ya. Tetapi mungkin kembali lagi adalah manajemen waktu ya. Oke Mbak, sekarang di dunia pekerjaan. Pada waktu Mbak Michelle lulus langsung bekerja yang saat ini tekuni atau ini udah pindah-pindah? Ini udah pindah-pindah Bu. Udah pindah berapa kali? Ini kayak perusahaan Ketiga. kalau nggak salah. Oke, mungkin bisa diceritakan kenapa pindah? Awalnya tuh jadi sebelum saya lulus saya udah keterima kerja. Waktu itu karena awalnya mau magang doang sih. Sebentar ya, adik-adik semuanya, para pemirsa, di Prodi Sarjana Terapan Keuangan banyak yang belum lulus sudah diterima di pekerjaan. Ini salah satu kelebihan Prodi Sarjana Terapan Keuangan. Oke, lanjutkan Mbak. Jadi waktu itu tawarannya sebenarnya cuma buat magang doang kan Bu. Karena saya sambil skripsi, saya mikir yaudah deh sambil magang gitu kan, karena cuma skripsi doang. Waktu saya ngelamar, posisinya tuh sebagai sales, karena saya di pasar modal, saya sebagai sales di salah satu sekuritas. Gimana kalau jadi karyawan aja gitu kan? Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kebetulan juga sesuai dengan apa yang saya tekuni dan pelajari gitu kan. Mau nggak mau saya ikut di situ. Saya belajar jadi sales, bagaimana memaintain nasabah, kemudian gimana caranya narik orang untuk berinvestasi gitu kan. Saya pun juga nggak cuman menarik doang, tapi saya setiap minggu dikasih waktu, dikasih wadah untuk presentasi di depan nasabah, memberikan knowledge. Dan saya ngerasanya wah kebetulan banget dapat di kampus pelajaran saya juga, saya membagikan ke orang juga gitu kan. Betul. Secara tidak langsung kayak ya udah saya menyalurkan apa yang sudah saya pelajari seperti itu. Kemudian setelah 6 bulan berjalan, karena kontraknya waktu itu 6 bulan berjalan, saya ditawarin ada posisi risk management. Nah kemudian ditawarin pindah di perusahaan yang sama, saya pindah. Kemudian itu perusahaan pertama, perusahaan kedua itu saya pindah sebagai investment bank. Oh ya, investment bank. Okay. Investment bank di salah satu sekuritas juga. Kenapa saya ambil? Karena menurut saya kan belajar di pasar modal tuh banyak ya, nggak cuma sales doang, nggak cuma risk management doang, ada investment banking, ada opportunity. Kenapa saya nggak ambil gitu? Jadi saya mau nggak mau saya pindah ke perusahaan berikutnya seperti itu. Oke, itu yang kedua ya. Sampai akhirnya di perusahaan yang ketiga ini sebenarnya saya nggak ada planning buat pindah Bu. Tapi emang ini perusahaan yang dari awal saya mau masukin gitu. Oh, jadi ini sesuai dengan mimpinya Mbak Melody ya? Enggak juga sih Bu, bukan mimpi yang gimana-gimana. Maksudnya ketika ada lowongan di sini, saya kayaknya mau dimasuk ke situ. Cuman karena waktu itu kayak ke pending beberapa lama, saya kira saya nggak jadi dipanggil gitu kan. Akhirnya waktu saya masih di sekuritas yang jadi investment bank itu, baru 2 bulan berjalan tiba-tiba saya di call lagi kan. Ini tawarannya mau dilanjutin. Kamu masih berminat atau enggak gitu kan. Gitu. Kayak dalam hati saya kayak aduh ini kesempatan lagi gitu kan, tapi baru masuk 2 bulan gitu kan. Saya bilang saya baru pindah, cuman kalau misalkan masih harus ngelewatin step-step lain saya bersedia gitu kan. Terus interview user, kemudian interview sama atasan juga, interview HR, kemudian ada medical check up juga, sampai akhirnya lolos semua. Terus nego gaji segala macam, akhirnya cocok, yaudah saya pindah gitu. Oke, menarik sekali nih yang tadi terakhir, nego gaji. Nego gaji itu gimana? Bisa diceritakan ke pemirsa dari Poster? Saya ngerasain deh Bu, dulu dari gaji UMR itu masih 3,3 deh kalau nggak salah. 3,3, terus kemudian pindah. Waktu pindah tuh sebenarnya saya tuh prinsip saya adalah ketika saya kerja itu saya nggak ngeliat uangnya dulu, saya ngeliat motivasinya ilmu, bukan itu ya. Betul, saya ngeliat ilmu apa nih yang akan saya dapat gitu kan. Ketika saya pindah, ternyata gajinya juga ngikutin gitu. Maksudnya, ternyata gajinya di-adjust nih sama perusahaan saya gitu kan. Kemudian dari perusahaan 1 ke perusahaan 2 itu nggak terlalu signifikan Bu sebenarnya gajinya berpindah. Cuman karena saya ngeliat ada opportunity di situ, akan ada pengalaman yang lebih dan wawasan lebih yang saya dapat, saya mau nggak mau saya ambil gitu kan. Nah ketika saya udah mantap, udah deh 2 aja nih, cari ilmunya dulu, cari pengalamannya dulu. Ternyata ditawarin sama perusahaan yang ketiga gitu kan. Saya waktu itu cerita ke salah satu teman saya, pindah nggak ya gitu kan. Ambil aja tahu. Lagian itu juga opportunity-nya lumayan gitu kan. Coba aja nego gaji dulu gitu kan. Itu yang saya ingat dari dosen saya waktu di kuliah. Kalau nego gaji harus 30% minimal dari gaji sebelumnya. Lebih tinggi ya 30%. 30%, gitu. Minimal 30%. Nah kemudian waktu saya interview sama jatuhnya bos saya sekarang sih, ditanya kan nego gaji gitu, mau gaji berapa gitu kan. Saya yang kaget, kok ditanya mau gaji berapa. Saya asal
kan posisinya saya lagi di kantor Bu, terus tiba-tiba ditanya gitu saya bingung gitu kan, duh gaji berapa ya gitu kan, saya langsung ngomong asal nyebut gitu, oke, langsung diokein Bu. Jadi sejak itu kayak oh Rada nyesel gak maksudnya kenapa saya bilangnya segitu, kenapa gak lebih tinggi lagi gitu? Gimana? mungkin pada waktu saat itu saya yang kayak saya justru shock Bu di ACC tanpa ada kayak Tanpa proses gitu ya, saat iya, itu juga gitu ya. betul, kayak oke langsung diokein gitu kan. Kayak saya takutnya nanti saya justru takutnya adalah saya nggak bisa ngasih performance sesuai dengan gaji tersebut gitu kan. Padahal sana sudah luar biasa ya. Betul. Ngomong sekarang langsung dijawab sekarang Iya, juga jadi kayak ya. langsung diiyain gitu. Biasanya kan orang pakai segini lah segala macam gitu. Iya, Kayak, tawar menawar lah iya, ya. ini kayak langsung oke gitu. Oh ya udah, ketika ditawar seperti itu kayak saya langsung oh iya deh saya mantap, saya pindah gitu. Oh gitu ya. Terus di pekerjaan sekarang masih ada rencana pindah lagi? Sejauh ini sih belum ada ya Bu, karena saya udah ini mau masuk tahun ketiga saya di Tahun sini. ketiga, artinya asik ya, seru. Nah, kita kan sudah pandemi hampir 4 semester ya, 2 tahun Betul. tuh seperti itu. Untuk ini kan konsentrasi Mbak Melody kan pasar modal ya. Betul. Untuk pekerjaan Mbak Melody dengan WFH tetap produktif atau enggak? Tetap produktif sih Bu sejauh ini. Saya hampir WFH selama pandemi juga Bu, 2 tahun saya udah pandemi. Udah WFH selama Udah pandemi. WFH ya, tuh seperti itu ya. Betul. Kalau misalnya tuh sekarang ya ada kabar Omikron memang, tetapi kan sebetulnya kemarin di awal ada kemungkinan kita sudah mulai luring semuanya ya. Bahkan adik-adik kita di SD, TK, SMA itu sudah Sudah pada mulai. tatap muka langsung Iya. ya, tuh seperti itu. Kampus masih hati-hati seperti itu. Kalau misalnya dibuat pilihan, sebetulnya lebih asik mana sih, dengan daring atau luring? Saya sih tidak berpihak ke daring atau luring ya Bu. Salah Iya. satu, maksudnya saya ngelihat kelebihan di salah satu sisi, di sisi Iya, sisi lain. betul, Kalau betul. misalkan saya lebih prefer sebenarnya kerja di kantor karena lebih fokus dan lebih bisa berkonsentrasi sebenarnya. Betul. Karena lebih gampang juga berkomunikasi dengan orang-orang di kantor juga, karena kan saya juga harus perlu berhubungan dengan divisi lain. Tapi di satu sisi saya juga merasakan manfaat ketika saya online di rumah. Saya bisa ngerjain salah satu usaha saya juga. Terus saya bisa ngelakuin kegiatan di luar yang sebenarnya tuh dulu saya pengen banget saya lakuin. Kayak misalkan dulu tuh saya ngebayangin enak kali ya kalau misalkan sebelum kerja tuh olahraga dulu gitu kan. Jadi kemarin ini pada waktu daring olahraganya oke banget dong ya? Awal-awal doang Bu. Oh gitu ya. Lama-lama ya tetap di maintain juga sih Bu. Jadi Iya. sebelum kerja misalnya olahraga dulu, baru setelah itu kerja seperti itu. Ya artinya kita menikmati apa yang ada lah ya. Betul. Mungkin pada awalnya kaget tapi kita harus bagaimana adaptasi dengan kondisi yang ada ya, itu seperti itu. Mbak Melody, kalau kita berbicara konsentrasi ya, tadi kan mengenai pasar modal. Mbak Melody juga tadi bilang bahwa harus presentasi di depan calon nasabah dan lain sebagainya. Mungkin bisa nggak dijelaskan apa sih masalah atau hal-hal yang biasanya menjadi kendala orang itu menjadi susah berinvestasi? Kan saat ini pemerintah ya melalui Bursa Efek Indonesia itu bagaimana mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi. Kira-kira apa yang terjadi sih di masyarakat Indonesia saat ini? Kalau yang saya lihat ya Bu, ketika ditawarin investasi pada masa itu adalah mereka punya pengalaman buruk ketika berinvestasi. Pengalaman buruk tuh dalam arti yang seperti ini. Diajakin buat investasi di ini, tahu-tahu investasinya bodong. Diajakin buat investasi, ayo main, kan karena saya di sekuritas, jadi kan pasti menawarkannya saham. Yang sering saya hadapi adalah males saya udah gabung main saham, beli saham segala macam, tahu-tahu saya ditinggal sama salesnya, saya nggak dibimbing, saya nggak diarahin, ujung-ujungnya saya udah masukin uang banyak, ujungnya hilang karena rugi itu. Nah sedangkan waktu itu di perusahaan saya adalah kita harus mengedukasi sekaligus memberikan wawasan kepada nasabah. Kalau investasi itu tidak melulu namanya untung, pasti ada ruginya. Tapi yang perlu dipahami adalah bagaimana kita memitigasi risiko untuk mengurangi kerugian tersebut. Iya, investasi kan sebetulnya kita lihat ada ini ya, hubungannya positif ya. Seiring lah antara return dan risk gitu ya. Kalau returnnya tinggi ya bayang-bayangi dengan risiko yang besar. Kalau menurut Mbak Melody, apa yang perlu ditanamkan nih kepada masyarakat supaya tadi misalnya investasi bodong, kita cerita investasi bodong sampai sekarang ya masih ada Bu? Masih ada. Jadi kayak ada demand supply, itu ada perilaku apa sih yang membuat kok mereka terjerumus di investasi bodong Mbak? Mungkin mereka sebelum berinvestasi tuh nggak nyari tahu tentang investasi tersebut Bu.
kayak misalkan asal ikut-ikutan, asal Betul. tergiur karena wah ini kayaknya menguntungkan banget nih buat saya di tengah pandemi seperti ini. Dengan return segini, uang saya segini bisa-bisa naik 200% segala macam. Karena biasanya investasi-investasi bodoh itu menurut saya nggak masuk akal, Bu. Yang bisa dalam sebulan ngasih return 100% tuh kayaknya nggak mungkin. Nggak ada ya, nggak ada. mungkin. Jadi berarti itu terkait dengan sikap apa ya namanya greedy ya, greedy Greedy dari manusia. apa namanya manusia, sehingga kemudian ada tawaran seperti itu kayaknya udahlah diambil aja, padahal resikonya itu sangat besar. Ya untunglah ya ada OJK yang selalu menginformasikan ya kepada masyarakat bagaimana caranya menghindari atau paling tidak dirugikan dengan adanya investasi bodong. Yang saya ingat tuh dulu waktu saya kan juga di training ya Bu sama kantor saya waktu itu. Cara meyakinkan nasabah adalah ketika seseorang ngajakin investasi di sebuah sekuritas atau investasi apapun, pastiin mereka berada di bawah regulasi yang jelas. Kayak misalkan ketika saya menawarkan sekuritas saya dulu, saya ngasih tahu bahwa perusahaan saya terdaftar di OJK, ada di Bursa Efek Indonesia juga. Saya tunjukin langsung ke nasabah nama perusahaan saya di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau dibilang bodong atau tiba-tiba saya hilang ya nggak mungkin juga karena sudah terdaftar seperti itu. Iya. Ini adalah masalah kita bersama ya. Artinya kadang-kadang kan ada istilahnya teori financial behavior ya, perilaku keuangan. Sifat-sifat serakah, sifat greedy itu walaupun mungkin kadang-kadang sudah diingatkan, tetapi karena mungkin tergiur ya. Betul. Wah ini returnnya tinggi saat butuh pula gitu kan, akhirnya malah hilang semuanya. Oke, Mbak Melody, ini Ibu senang sekali. Sebelum saya akhiri ya bincang-bincang dengan Mbak Melody, bisa mungkin disampaikan ke adik-adik SMA dan mungkin teman-teman yang saat ini masih kuliah, kira-kira apa sih yang mesti dipegang untuk bisa istilahnya menjadi mahasiswa yang baik, nanti bisa menjadi kalau bekerja bisa katakan bisa cepet juga gitu ya diterima di pekerjaan. Mungkin bisa disampaikan Mbak Melody? Mungkin kalau yang bisa disampaikan apa ya? Kayak kalau saya sebut prinsipnya adalah manajemen waktu yang pertama. Iya. Kita semua kayak seperti Bu Tri bilang punya waktu 24 jam sama semuanya. Kita punya hobi masing-masing juga, Bu. Kita punya tanggung jawab juga sebagai anak, sebagai mahasiswa belajar. Nah, itu pintar-pintarnya kita untuk mengatur dan membaginya. Ketika ada kesempatan, ketika ada peluang harus dimanfaatkan. Betul. Kayak kenapa sih ada orang yang cepat bekerja, ada orang yang lama bekerja? Karena ketika biasanya tuh ada pekerjaan yang sudah di depan mata, mereka nggak berani ambil kesempatan tersebut. Ujung-ujungnya ke pending, nggak mau kerjaannya kayak gini, nggak mau kerjaannya kayak gini. Nyari yang sesuai dengan apa yang mereka minati. Sedangkan menurut saya apapun pekerjaannya cobain dulu gitu, entah nanti cocok atau enggak, itu akan bisa sambil jalan ya. Betul. Toh belajar satu hal itu nggak akan belajar hal yang baru itu juga nggak merugikan diri sendiri menurut saya, karena ya menambah wawasan, menambah soft skill segala macam itu juga akan menjadi value untuk diri sendiri. Betul. Keren banget ya. Pokoknya saya juga selalu seperti itu Mbak. Tadi di awal Mbak Melody itu mengatakan bahwa kita jangan selalu ukurannya apa-apa adalah uang ya. Tapi pengalaman itulah yang penting, nanti uanglah yang akan mengikuti ya. Aduh keren banget Mbak Melody. Saya sangat berharap nanti Mbak Melody kapan-kapan bisa hadir kembali di acara poster. Siap, bisa sharing ya. Oke, ada satu lagi yang belum saya tanyakan. Ini hobi yang kemudian akhirnya jadi bisnis, gimana nih membaginya? Ini bisnis kuliner juga kan ya? Salah satu kuliner Bu. Apa itu Mbak bisnis yang sedang ditekuni? Saya punya catering rumahan. Terus saya juga yang paling buat snack-snack itu kayak siomay, gitu. Kemudian makanan-makanan ya nasi kuning ya kayak gitu deh Bu. Oh luar biasa sekali. Itu mengerjakan sendiri atau dibantu orang lain? Dibantu orang lain tentunya. Dibantu orang lain. Dulu sih ngerjain sendiri, cuman kayak karena saya harus bagi waktu juga, mau nggak mau kan harus nge-hire orang juga. Marketnya udah di mana aja nih Mbak? Marketnya sih sejauh ini tuh masih perumahan ya Bu, karena kan lingkup rumah saya kan perumahan, kemudian beberapa perusahaan sih sampai untuk catering sebelum pandemi. Karena pandemi juga orang kan nggak masuk kantor juga, jadi udah nggak mulai kayak gini. Cuman ya karena udah mulai membaik juga perekonomian, terus mulai ada orang tahu. Saya juga kadang tiba-tiba di WhatsApp sama orang mau pesan ini siapa, ini nggak kenal gitu kan, mulai dari pihak di luar ring satu saya lah. Mulai banyak. Sudah masuk di salah satu platform untuk marketingnya?
sudah ada di GrabFood. Sempat di-review juga sama beberapa influencer, masuk di TV juga, di review juga sempat. Wah, keren banget. Aduh, luar biasa nih. Punya waktunya sama ya 24 jam. Jadi Mbak Melody ya, Michelle Melody nih. Mbak Melody ini satu, pekerjaan berjalan dengan baik, tapi bisnis itu bisa berjalan juga dengan baik. Dan prinsipnya sebenarnya kondisi apapun yang kita hadapi, kita nikmati, Betul. kita tetap melakukan aktivitas yang positif, dan ya akhirnya nanti hal-hal yang mungkin kita bayangkan kayaknya sulit akhirnya bisa terlewati. Setuju. Ya, keren ya. Baik Mbak Melody, terima kasih atas Sama-sama, kehadirannya. Ibu Tri. Terima kasih atas sharingnya. Saya kira teman-teman semuanya apa yang disampaikan oleh Mbak Melody tadi bisa menjadi inspirasi ya. Saat ini Mbak Melody bekerja, juga punya bisnis, dan mungkin ada keinginan untuk melanjutkan studi lagi. Kebetulan saya udah S2 juga sih, Bu. Iya. Kalau S3 mungkin kayak aduh masih jauh. Kayaknya Masih saya mau jauh. ambil S2 lagi cuman di jurusan yang lain. Di jurusan yang lain ya. Oke. Karena orang berpikir kalau S3 itu kalau mau jadi peneliti atau menjadi dosen dan sebagainya. Ingin nggak jadi dosen berbagi ilmu? Pengen sih, Bu. Ingin ya. Ya saya kira nanti ini luar biasa nih Mbak Melody itu bisa dosen untuk entrepreneur karena memang sudah menekuni bisnis, dosen juga untuk investasi karena pekerjaannya di situ. Betul. Keren sekali Mbak Melody, terima kasih Terima atas kasih, Bu. kehadirannya. Sebelum saya akhiri akan saya bawakan pantun. Jalan-jalan ke Pulau Kalimantan, nikmati indahnya Pulau Derawan. Mari bergabung dengan program studi sarjana terapan menjadi ahli di bidang keuangan. Asik. Terima kasih. Barangkali ada yang disampaikan? Kan nama saya Michelle Melody ya, Bu. Michelle Melody. Melody kan artinya ada musik-musiknya gitu. Betul. Jadi oke. saya mau ngebawain sedikit lagu deh buat anak-anak di luar sana, Bu. Oke, silakan. Coba ya, Bu, izin. Oke, silakan. Mari belajar bersama sarjana terapan, pajak keuangan, investasi dan perbankan adalah pilihannya anak SMA. Pilih sarjana terapan di Trisakti pastinya. Oke, terima kasih. Keren banget. Terima kasih Mbak Terima kasih, Bu Tri, Melody. untuk Sukses kesempatannya. selalu. Salam Amin. sehat. Kita jumpa lagi untuk episode berikutnya. Siap, Bu. Oke, baik para pemirsa semuanya, tadi sudah mendengarkan cerita dari Mbak Melody, ditutup dengan lagu yang indah. Ini sesaat ya tadi ya, sambil menunggu, kreatif sekali ya, kreatif, inovatif, suka menyanyi tentunya ya, itu seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan nanti akan kita lanjutkan pada episode berikutnya dengan menghadirkan tamu-tamu yang istimewa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.